Iya, dan saat ini kita langsung nggak pakai basa-basi, langsung ketemu dengan ibu-ibu. Kenapa? Ya kan seneng tuh ketemu ibu-ibu. Kamu? Kamu emang gak seneng? Ya seneng lah. Soalnya ini ibu-ibunya di sini tuh unik-unik, kreatif-kreatif. Iya. Nah. Begitu tadi kita masuk ke area ini, produknya itu banyak banget. Betul. Pilihannya juga macam-macam. Benar sekali. Kalau bilang kulinernya juga macam-macam, Banyak. enak-enak. Enak-enak Iya. semuanya. Itu karena kita lapar ya. Iya, biasanya karena gitu. Karena saat ini kita ada di Kapanewon Ngaglik Sleman. Boleh Tepuk tangan dong. Bersama saya Marta Sasongko. Dan saya Aat Kumorojati. Kita di acaranya Dinas Koperasi dan UKM DIY, ibu-ibu. Ini acaranya untuk menyapa para pelaku UMKM di seluruh Jogja. Betul. Dan tidak hanya disapa, tapi juga diberikan informasi tentang fasilitas dari Dinas Koperasi UKM DIY itu apa saja. Benar sekali. Kita di acara Sarasehan Sibako. Dan memang hari ini itu tidak hanya kita ngobrol-ngobrol, tapi juga ada fasilitas, yaitu apa? Fasilitasnya nanti ibu-ibu yang ada di sini dan juga ada bapak-bapak ini boleh langsung mendaftar Sibakul. Ada yang sudah daftar Sibakul? Siapa yang sudah daftar Sibakul? Nah, sekarang nggak usah Loh, jauh-jauh. tadi ada yang bilang neng, apa ora yo? Aku mau Lali ngopo yo. ye. Lali ye. Nanti ada Mas Rosid dan Mbak Rosa yang ada di luar. Sebelah mana ya? Di luar sana. Oh, di luar. Oke. Di luar situ ya. Di kulon rumah. Ini nanti Bapak Ibu tinggal duduk bilang memasrahkan dirinya. Oh, kok memasarkan dirinya? Pokoknya pasrah, nanti mau diapain aja boleh pokoknya. Enggak Nah, lah. kan nanti akan dibimbing. Oh, iya. Bagaimana untuk ikut Sibakul, fasilitasnya apa. Dan yang pasti saat ini kita juga punya fasilitas nyata yang sudah kita siapkan di sini, tentunya untuk produk Bapak Ibu. Kita siapkan foto produk gratis. Iya, jadi nanti ibu-ibu kan ini sudah bawa produk semua ya. Ya. Nah itu nanti jangan langsung dibawa pulang. Betul. Iya, buat kita aja. Salah Jangan. bukan. Nanti dibawa ke sebelah mana Mas Kevin? Oh iya, sebelahnya Mbak Rosa. Iya. Ini ada kotak putih itu untuk foto produk gratis. Betul. Karena ini produknya lucu-lucu. Nah, Kok lucu kamu geli ya? geli saya ketawa-ketawa itu. Oh, karena lapar ya? Oh iya. Iya makanya kita kenalin langsung ini dua ibu-ibu yang hebat. Nah. Langsung bawa produknya. Bu, kenapa? Dua ibu-ibu yang nampak kebingungan. Ini bukan bentuk. Ini obat. Wah, ini warnanya aja keren ya. Ini Tapi dengan dikenalkan dulu ibu sebentar, siapa? ini ada yang ulang tahun ya? Enggak, ini kamu ulang tahun. Wedding. Oh, wedding. Wedding lah. Ya, selamat ya. Iya, terima kasih. Ditiup. Ini produk yang unik juga. Iya. Ini juga jarang kita temui. Ini dengan ibu siapa? Ibu Sri. Mic-nya dekat. Ibu Sri Widiawati. Ibu Sri Widiawati. Ibu Sri bikin apa ini Bu produknya? Saya bikin lilin. Lilin. Masa nggak tahu Mas apa ya ini snack pastel? Kok ngerti lontong apa Oh, iya. kan ya aku ya ora ngerti toh nek ora diomongin. Iya, Lilin. maksudnya ini kenapa Bu memilih usaha lilin? Ini kan spesifik banget ya. Iya. Iya, dari dulu jual lilin, terus kemudian pengen bikin sendiri. Oh dulu jualin. Iya. Terus sekarang bikin sendiri. Iya. Nyetak sendiri. Iya. Oh. Padahal saya itu profesinya jaga lilin loh Bu. Nek mati bubar. Iya, Bu, ini lilinnya unik warna-warni. Ini baru satu contoh nih, karena ada warna-warni terus bentuknya. Ini buat apa sebenarnya? Maksudnya segmennya ke mana? Kalau saya tujuannya cuma untuk mati lampu. Oh iya bener ya. Lah kok jadi awalnya. Oh, awalnya. Oh, iya. Terus akhirnya banyak yang tertarik, terus kemudian lewat itu diajari di itu Google itu. Oh Google. Belajar sama Mbak Google. Terus bikin sendiri, nyetak sendiri. Terus mulai Bentuknya diwarna-warni. kayak gini aja atau macam-macam Bu? Macam-macam. Apa selain ini apa bentuknya? Ada yang pendek, ada yang keras. Oh ukurannya Itu bikin bentuk itu Ada tergantung yang apa? wangi. Oh, ada yang wangi. Tergantung apa, Bu? Kenapa bikin gini? Yang kecil, ada yang pendek, ada yang panjang. Tergantung apa? Tergantung banyaknya permintaan. Oh, gitu. Biasanya yang Jualnya kemana? marketnya ini pembelinya itu dari mana, Bu? Saya awalnya
disetorkan ke swalayan Jogja. Oh. Oke. Terus sekarang masih. Sejak ikut pelatihan di Forkom Kelurahan itu kami ikut dipasarkan lewat Google Map. Oh ya. Oh, di Google My Business. Instagram. Lihat Terus, sosmed. ya, Ini yang bikin Ibu Sri sendiri atau ada yang bantu? ada sama suami. Oh, yang bantu suami. Ya, pegawai tetap itu namanya. Dan tidak berbayar. Malah bayari. Derek mboten niki. Bojone niki. Padha nasib Mboten. kula niki. Dimarahin loh. Gak boleh gosip-gosip. Ya wong aku yo ngono kok. Oh, iya. Loh, terus sekarang produksinya setiap hari bisa bikin, Bu? Iya, siang malam. Oh, siang malam. Iya. Jadi siang malam berdua gawe lilin. Ora tau ngapa-ngapa menggani lilin terus. Iya. Iya. Niki liline kuning ngeten niki napa mergo wonten Pak Agus napa wonten liyane niki? Ya. Aku yang ngambil. Oh, kowe toh. Ada maunya ya. Iya. Oke, sekarang usahanya itu sudah sampai mana, Bu? Maksudnya Yang beli sampai di mana yang paling jauh? Dulu sebatas swalayan lokal saja di Jogja. Terus sekarang sudah ada Setelah- Google bisnis Setelah sama ikut Cuma pelatihan sini. di kelurahan, saya ikut nelayan itu sekarang sudah sampai Papua, Oh, Batam. Wow, Oke. Papua sama Batam. Batam. Itu Aku M lho. dekatnya Bantul. Aku M lho. Sampai Batam. Kemarin Nah, itu, ada yang sampai Sulawesi, tapi Maksudnya saya dia itu kok hentikan. bisa sampai sana itu bagaimana, Bu? Maksudnya kok tahu Ibu gitu loh. Saya juga nggak tahu, lihat di Google. Lihat Oh, iya, iya, lihat iya. di sosmednya Iya. mungkin Payu ya. loh ya, seperti payu. Terus pernah dapat free ongkir nggak buat ngirim ke sana? Belum pernah. Belum Nah. pernah. Tahu nggak kalau si Bakul itu ngasih free ongkir? Dari dulu pernah dengar sih, tapi udah daftar juga. Oh, di iya. waktu ledek itu. Udah daftar tapi terus Sekarang nggak belum diurus. pernah pakai fasilitas itu. Oh ya. Enggak apa-apa. Daftar tapi belum diurus. Nggak Ya, apa-apa. oke. Ngurusnya Nanti- gimana udah diurus kan? Iya. Habis ini nanti tanya sama Roset Nanti sama Mbak Rosa ya. Oke, Bu Sri, terima kasih. Saya mayorat. Sekarang ada. Nah, ini unik banget ini. Yo ngono kok ya arek gebuk. Ya udah kamu pegang deh. Dibalik ke sini. Oh, iya. Ya Bu, dipegang Oke, dulu. sekarang Bu- ada Bu Dila. Bu Dila. Bu Dila Iya. ini produknya unik banget, boleh dilihatin Bu. Ini apa ini ya? Ya tebak-tebakan. Apa ya? Apa ya? Ada tulisannya panty liner. Ayo ngerti nggak? Aku urung tahu nganggo gitu. Ya enggak, bukan buat kamu. Oh, apa ini? Ya Bu Dila boleh cerita. Silakan Bu Dila. Oke, jadi ini adalah pembalut. Jadi yang kita perlukan perempuan setiap bulan kalau sedang menstruasi itu biasanya kan pembalut sekali pakai terus dibuang. Nah ini pembalut kain. Jadi habis dipakai dicuci, kemudian dijemur, terus dipakai Bisa lagi. dipakai. Ya. Oh, iya iya iya. Jadi iya. ini termasuk gerakan mengurangi sampah ya, karena Iya, itu betul. sampah pembalut ini juga termasuk yang sulit diurai ya. Betul. Sulit Jadi- diurai dan banyak. Betul Oh, banget. iya, ini menarik sekali nih Iya. buat kayak saya ini. Kamu Lah kenapa? anak gue papat wedok kabeh. Oh lho. iya, bener banget Oh, iya. ya. Berarti calon prospek. Oh, Calon iya. customer tolong nanti di Dikirim prospek ya, Bu. ya. Siap-siap. Kenapa Bu memilih membuat ini? Jadi awalnya produk pertama kami bukan ini, dari popok bayi dulu. Jadi dengan varian sama, popok bayi bisa dicuci ulang dan dipakai kembali. Nah itu awalnya dari anak saya sendiri, dimana saya ibu-ibu pengennya irit ya. Betul. Kalau Nggak repot juga. beli popok tuh kan biasanya hunting diskonan di mall atau di toko Iya. ya, lihat dulu yang mana yang lagi diskon gitu. Nah dari situ sih awalnya. Kemudian saya punya temen yang bayinya kulitnya sensitif, nggak bisa sembarangan pakai popok. Awalnya seperti itu. Nah kemudian saya cari-cari tahu dan satu lagi itu saya dulu bingung buang sampah popok anak saya itu kemana. Saya googling cara membuang sampah popok anak itu seperti apa yang benar, nggak ketemu. Oh. Tidak ada cara yang benar. Berarti ada masalah Ibu nyari solusinya gini. Iya, Ya, cari sebentar, solusinya. tapi ini ibu yang luar biasa loh mikir sampai buang sampah yang benar. Biasanya ibu-ibu juga langsung Biasanya ngomong saya kalau istri saya itu. Ada tukang Iya. sampah. Oh, iya, iya, Terus Ya dari situ saya jadi tahu bahwa popok sekali pakai itu baru terurai 200 tahun. tuh. Satu ya. Padahal anak ngabisin sehari berapa? Itu baru satu bayi. Di Indonesia ada berapa juta bayi? Ibu-ibu, tolong ya dengerin.
Dilahirin. Oh iya. Dari situ kan 200 jadi tahun. Berarti yang seneng Bu Sri. Apa? Tiap tahun ulang tahun loh. Peng 200 loh. Payu loh Lili. Beda ibu ulang tahun itu. Jadi 200 tahun baru bisa diurai. Kebayang jumlah anak-anak itu berapa? Yes. Kali dunia itu orangnya berapa? Iya, benar. Dunianya penuh sampah popok. Betul. Itu baru popok bayi. baru popok Belum dan lagi pembalut. ditambah dengan Perempuannya pembalut. juga banyak. Iya. Haid 7 hari misalnya, sehari habis berapa? Kali berapa Yes. jumlah? Ternyata ono ya sik mikir tekan semono ki. Gitu. Nggak Kamu tahu. kan gak pernah mikir, aku juga gitu ya. Jadi untungnya ada Budila. Akhirnya ini sekarang gimana Bu responnya? Banyak nggak yang sudah Alhamdulillah. menggunakan Ini kan ini? sudah Iya. packagingnya sudah lucu, udah apa ya, dijual udah pasti Iya. terdisplay dengan baik. Ini berarti sekarang progresnya gimana usahanya ini? Alhamdulillah ini sudah 12 tahun produk ini umurnya Oh, iya. masih diterima oleh masyarakat. Alhamdulillah target kita sih kalau angkatan kami itu kan biasanya masih pakai yang sekali pakai, agak susah diajak switch ya Mas ya. Iya, betul. Nah, cita-citanya kami ini anak-anak remaja yang sekarang kenalan pertama dengan pembalut tuh dengan Langsung. produk Yang ini ini. aja. Ya, Namanya jadi apa, dia Mbak? terbiasa. Produknya Menstrual pad kalau bahasa Inggrisnya, Oh, kalau iya. Indonesianya pembalut kain. pembalut kain. Mereknya? Mereknya? Mereknya Baby Oz. Oh, Baby Oh, Iya, Baby Oz. kita termasuk Oh. pionir di sini. Oke. Ini jadi perlu kampanye ya, karena kalau yang udah terbiasa menggunakan yang sudah langsung dibuang itu agak susah untuk berpindah ke sini. Berarti Betul. perlu didukung banyak orang nih. Iya. Yes. Ya. Jadi Mengedukasinya gimana? edukasinya kita via sosial media, Oke. kemudian blog, kemudian kita gandeng juga influencer untuk sharing seperti itu. Jadi Oke. dulu sempat ada kelas-kelas juga. Jadi via Zoom waktu online. Jadi kita edukasi konsumen-konsumen yang pengen belajar memakai pembalut kain. Tapi seperti sekarang Oke. respon masyarakat gimana dengan ini produk barunya ini? Sudah sampai berapa piece yang terjual setiap bulan? aduh, saya sudah tidak ngelihat data itu lagi, Mbak ya. Cuma kalau produksi itu 5.000, 6.000 untuk satu size ini, itu bisa. iya. Kejual semua? Saya cek dulu ya penjualannya Oh, iya. ya. Tapi alhamdulillah selalu produksi dan habis seperti itu. Artinya kan semakin banyak orang yang mau menggunakan, berarti orang juga semakin ikut peduli gitu Peduli. dengan apa yang cita-citanya Budila Saya gitu tuh pengen ya. di endorse tapi nanti nggak kelihatan nih. Kamu nggak yang endorse? Orang langsung bilang, Mas itu buat kompres ya gitu ya. Ada yang manula juga Mbak, Oh, popok manula yang ada. manula, Oh. tapi Mas belum manula ya Mas ya. Saya tak percepatan bisa kok nanti. Ya enggak, istrimu yang marah-marah nanti ya. Ya nantilah. Ini artinya investasi pengetahuan Iya, ya. betul. Budila nih sebenarnya kita juga pernah ketemu ini di kabupaten lain ya, kalau nggak salah di Bantul. Nanti suatu saat boleh ketemu dan kemudian sama-sama perempuan hebat nih yang Betul. punya cita-cita yang sama, bersama-sama kita bergerak gitu ya. Betul. Boleh tepuk tangan dong ibu-ibu, luar biasa, apresiasi. Terima matur kasih Bu nuwun. Dila, Bu Sri, matur nuwun. Saya yang ulang tahun hari ini Bu. Terima Matur nuwun, Bu. kasih, Ya. monggo. Dan kita juga punya dua ibu inspiratif yang lain. Kita juga mau undang Bu Ning dan juga Bu Musri. Ayo Bu Ning, silakan. Ini Bu Ning, silakan di sini, dan Bu Musri. Ini ngomongnya harus Bu Musri. Oh harus gitu. Tadi sudah Iya. diralat terus ya. Oh ya. Silakan. Bu Ning dulu. Ini produknya Bu, apa? izin saya ambilin produknya ya. Boleh. Nun sewu. Iya. Ini. Apa nih Mbak? Ini. Ini Nastar. Kalau iya kalau Black Bu- Nastar. Black Nastar. Iya. Tapi wadahnya ora black ya. Wadah. Black itu apa yo? Nek wadahnya black nanti nggak kelihatan. Oh iya. Oh. Ibu tahu black itu apa maksudnya? Ireng. Oh ireng. Cempeng. Iya. Ini jadi itu karena nastar itu biasanya kan warnanya ya kuning, Kuning. gitu kan, Ini isinya black. nanas. Ini Iya. kok black gitu. Black. Bu, Ini gimana kenapa? Boleh ceritanya? ceritanya, Silakan, Bu silakan. Ning? Kita kan gimana ya, nastar yang kuning udah banyak sekali dan kita pengen nyoba yang lain. Yang beda. Ya, yang beda. Waktu itu kita nyoba nastar klepon sama nastar black nastar ini. Nah, ternyata enak. Itu. Nah, Enggak percaya, Bu. nanti boleh dicoba. Oh iya. Aku mendelok ngono wis biasa. Ya, Iya, ini kalau blacknya akhirnya- dari apa? Warna hitamnya itu coklat? Ini Coklat coklat apa? noir. Coklat noir itu apa? Ya coklat bubuk tapi yang Yang gelap, yang iya, hitam. yang lebih gelap, yang biasanya untuk brownies. Oke. Oh, jadi ini rasanya coklat, kemudian tetap isinya tetap nanas. Ya, selain nanas ya. Oh, kayaknya beda ya. Beda.
nanti malah keseretan Iya. Ini kemudian sekarang dipasarkan di mana Bu? Segmennya siapa? Kita masih teman-teman karena Teman-teman. kita cuma by order aja. Waktu itu kita bisa bikin ini kan karena Pelatihan. ada teman bukan kita belajar dari teman Media ngajari sosial. teman. Oh, medsos. ya. Oh, jadi Iya. nggak kursus masak kue gitu enggak? Dari Kita kita belajar dari YouTube, dari pokoknya kita mengikuti IG chef mana gitu. Oh, Nah, ikutin. kita Iya, belajar iya, iya. dan kita compare kan gitu. Terus akhirnya kita bikin seperti ini dan waktu itu ada teman yang main, kita suguhin ini kok enak. Akhirnya Main lagi. Lebaran, Oh, Lebaran, Rotan Natal. Ini dodolan untuk kapan nek dolan terus? Main lagi terus besok main lagi gitu ya. Itu apa itu pesen buat hampers gitu. Oke. Jadi Ini teman yang baik. iya. Berarti ini masih aneh ya Bu, lingkungan sekitar belum dicoba dipasarkan keluar Lebih gitu. jauh lagi. belum. Oke. Oh. Jadi Pingin nggak sampai mana lagi Tapi gitu? sudah berani untuk dipasarkan keluar Bu. Pede ya Bu. Bentar, saya mau lihat ada izin-izinnya udah Kalau belum? PIRT masih dalam proses. Oh, PRT masih berproses. NIB-nya udah ada. Udah ada. Oke. Berarti udah bisa sebenarnya. Iya. Judulnya mereknya Dapur Dapur Mulu. Mulu. Kenapa Dapur Mulu? Dapur Mulu itu waktu itu kita kan terinspirasi karena kita itu alumni penerbangan ya, STM Oh, penerbangan. Dapur Itu Mulu. itu Nek Dapur Mulu teman-teman kentongan, Ding. yang alumni senior itu ngebilang pamuluan gitu loh. Oh, pamuluan. Terus waktu kita suguhin gitu udah bikin aja Dapur Mulu gitu. Oh, Mulu iya. artinya satu enak, dua nanti semakin ke atas semakin sukses harapannya seperti itu. Ya. Semoga ketemu si Bakol nanti benar-benar naik kelas Naik ya Bu. kelas. Mulonya itu beneran ya. Betul. Oke, Bu, udah nggak lihat ya Bu? Berarti mesti lo kulitnya lo. Loh, Aku ya. enggak. Oh, iya. Bu Oke, pegang Bu. lagi. Sekarang giliran ini juga aduh bikin Ini. Tadi apa kan ada ini sambelnya ya? dimsum? Oh, iya. Ada sambal. Ini aku seko ya enak lo gini. Ini orang Indonesia ya. Ini dimsum ini. Iya, boleh diceritain Bu Mus. Ceritanya Mbak kok Mus. jadi ini. Oh, jadi Kenapa usaha bikin ini? Heeh. Oh, karena Awas numplak, Mbak. karena saya, suami dan anak saya tuh suka banget makan dimsum. Oh. Setelah kita pindah Loh di ini kan Jogja- makanan dari sana. Iya. Kan suaminya orang sono. Oh, Iya. oh suaminya orang sana. Iya. Nah, makanya harus menyediakan. Terus kenapa bikin ini? Ini biasanya dimsum kita juga cuman paling yang ini, yang apa? Yang kayak somai gitu. Ini komplit loh. Iya, kita Belajarnya komplit. dari mana? Kita belajarnya kita survei-survei di restoran-restoran dimsum. Di Jadi mana? kita di mana aja di Jogja, sekitar Jogja kita coba. Oh, iya. Mana yang enak, mana yang nggak enak, mana yang kurang apa. Jadi kita buat masukan-masukan kayak gitu. Oh. Jadi ini kalau di resto itu udah bagus lah. Mbak Mustoko didelik ya. Nggak ditiru. Selain- Akhirnya dikumpulin jadilah ini ya produknya. Iya, iya. Ini ada mereknya nggak Mbak kalau mau beli? Kita gitu? mereknya ada, namanya Hong Kong Wonton Mie. Selain wonton? ini, wonton. Bukan wonton? Bukan. Wonton itu kita pakai bahasa Artinya Kantonis. Wonton sama wonton itu sebenarnya sama. Heeh. Cuman pengucapan sama bahasa itu beda. Wonton tuh Bahasa Wonton apa? itu Wonton bahasa sama? Kantonis. Kalau wonton, wonton itu ono. Wonton Bukan. nopo? Iya. Ono apa? Iya. kalau wonton itu bahasa Mandarin. Artinya apa itu, Mbak? Wonton ya pangsit. Oh, pang. Kalau bahasa Indonesianya itu pangsit. Oh. Jadi ini karena pernah di Hong Kong atau gimana Mbak Mus? Iya, kita pernah di Hong Kong. Oh, saya belum pernah. Kok kita? Orang Iya. Kapan-kapan kita kesana. Oh iya. Mbak Mus, ini kan sudah bikin kayak gini nih, dijual atau untuk gimana ini? Atau Kita untuk hiasan? dijual. Oh, iya. Kita jual, kita Jualnya juga di mana, Mbak? kita juga buka outlet Oh, di mana? di Jalan Besi Jangkang. Oh, jadi iya. bikin gerai gitu. Iya. Namanya apa? Namanya Hong Kong Street Food. Hong Karena Kong kita Street Food. kita pakai konsep kayak makanan pinggir jalan gitu. Oh, iya. Iya. Jadi kalau ini lebih otentik apa namanya kayak dimsum yang di Dimsum. Hong Kong gitu? Iya, apa enggak? Iya. Berarti Karena kita nggak dia- usah ke Hong Kong, ke Ke outlet saya aja. Oh, ternyata. Oh, ya. Selain itu kita ada gyoza. Sebenarnya yang paling Gyoza best seller yang ini itu ya? yang gyoza. Gyoza. Yang paling banyak dicari. Familien. Gyoza. Ini asli apa pajangan toh?
Itu asli ya? Asli. Boleh dicoba Kan kok. boleh dicoba ya. Ini gyoza. Ini kayak yang paling Oke. favoritnya. Yang paling favorit, yang paling Oke. dicari ini. Oke, baik. Berarti ini segmennya ada online-nya juga? Sudah di online Kita di GoFood, Shopee Food ada. Oke, Iya. baik. Oke, Sip. oke. Ini usaha yang luar biasa. Boleh Iya. apresiasi buat Ada ibu-ibu yang lagi. hebat nih. Yang chili oilnya itu kita nggak ada pakai. chili oil? Iya. Apalagi ini? Untuk makan dimsumnya kalau di sini Ini kan ya. pakai mayonis, pakai Waduh. apa saus-saus apa itu. Ini gado ya enak iki. Kita pakai chili oil. Mau? Chili oil. Tantangan Iya. gado chili oil ayo. Jadi ini adalah pasangannya si gyozanya. Gyoza, pasangan ini dimsum. juga. Kalau gyoza itu ada lagi sausnya. Oh, itu yang di sana ya. Sama asam pedas. Oke, aduh, begini lapar ya. Oke, daripada kita kelaparan, setelah ini kita mau tanya-tanya sama narasumber yang lain. Jadi tetap di Sarasehan Si Si Bakul. Halo Sobat UMKM, perkenalkan saya Mas Bira. Dan saya, Sri Kandi. Kali ini kami akan memperkenalkan apa itu Si Bakul Market Hub. Keuntungan tergabung dalam Si Bakul Market Hub adalah layanan gratis ongkir ke seluruh wilayah Yogyakarta. Cara daftarnya mudah. Pertama, silahkan masuk ke laman sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Kemudian klik Si Bakul UKM. Login dengan akun yang sudah didaftarkan Si Bakul Jogja. Setelah masuk pada laman ini, pilih fitur, kemudian klik kurasi Market Hub. Lalu pastikan tambahan kelengkapan data wajib sudah centang hijau semua ya. Jika sudah, klik produk baru atau pengajuan kurasi, lalu klik tombol plus. Kemudian, isi semua kelengkapan datanya ya. Jika lebih dari 5 hari kerja produk Anda belum terkurasi, segera hubungi WA admin ya. Nah, mudah kan caranya? Selamat mencoba. Sebenarnya di balik yang tadi kita wawancara ini banyak banget yang Betul. produknya memang bagus-bagus di Iya, sini. ini kita mau absen biar Iya. semuanya kelihatan. Yang punya telur asin siapa? Telur asinnya, Oh. telur asinnya masir ya. Tapi kita perlu bukti masir apa Betul. enggak. Kalau cuma lihat tuh udah biasa. Udah sering ya. Yang punya puding buah, ini keren banget nih Wah, cantik. Sama dengan yang puding yang di sana. Seperti Beda. orangnya. Yang ada kayak botolnya itu sama. Ada kayak botolnya. Itu flaknya Pak. Apa? Flaknya. Oh, Flaknya, flak susu dari coklat. Oh, yang flanya. Oke. Jadi nanti kamu makan fla aja, aku pudingnya ya. Gogok. Oh iya. Terus ini banyak keripik-keripik di sini. Ada keripik apa tuh? Basreng gitu. Siapa punya? Keripik usus ada. Usus siapa? Lah Usus itu. Bu. Terus Iya. ada hand sanitizer juga ya. Yang bikin Kalau ini siapa? punya yang narasumbernya kita Bu Lina ya kayaknya yang ya. sabun ya. Oke. Oke. Ini Terus ada itu Mbak yang Apa? lucu itu ada sagon. sagon. Sagon kurungan. Kok sagon kurungan? Jadi sagonnya cilik wadahnya gede. Itu juga unik itu menurut saya. Jadi itu loh yang Yang belakangnya mana? hand sanitizer itu loh. Oh itu sagon. Sagon dikurungi. Iya. Sagon kurung itu cuma ada di sini. Jadi itu kan makanan tradisional, Iya. dikemasnya dengan lebih modern gitu Betul. maksudnya ya. Oke, baik. Tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu semuanya yang luar biasa. Mohon maaf kalau tidak semuanya kita sebutkan ya ibu-ibu, tapi Betul. kami apresiasi luar biasanya ibu-ibu semuanya punya keterampilan. Soalnya saya dan Aat nggak bisa gitu maksudnya ya. Sana mengomongan ngene iki. Jadi sekarang kita mau minta juga ke Pak Wisnu untuk memberikan masukan-masukan nih. Sudah apa ya? Sudah cukup banyak kreasinya. Sudah Tapi juga tester juga tadi kayaknya. Oh iya benar. Saya lihat tadi. Iya udah Saya sempat ngicipi. melihat tadi. Kok ya diomongin. Ya kan Perlu langsung, tuh Pak, dikomentari testimoni, Pak. gitu loh Pak. Testimoninya. Iya gimana Pak? Nggih. Nggak seret toh Pak? Boten. Nggih, matur nuwun Mbak Marta, Mas Aat. Jadi kalau bicara kapanewon ngaglek gini ya,
di Ngaglik ini memang spesial. Saya lihat anggota Sibagul terbanyak itu di Ngaglik. Tepuk tangan kalau gitu. Wah. Tapi saya nggak tahu ya, ibu-ibu di sini ini sudah daftar Sibagul semua belum? Sudah ya. Kalau belum nanti daftar lewat yang di depan ini, Mas Roset sama Mbak Rosa tadi dikatakan Mas Aat. Nanti jadi kalau belum daftar Sibagul, daftar Ibu, nanti daftar karena di Sibagul benefitnya banyak nanti. Jadi kalau mau dapat kita bantu pemasaran, ongkir gratis itu nanti di Sibagul bisa support. Jadi tinggal ngirim daftar Sibagul, nanti ngirim foto sama akan diajari bagaimana untuk mendeskripsikan produk sama harga. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau ada pesanan produk, tinggal milih jasa pengantaran lewat apa, nanti yang bajunya hijau, pink, atau yang terbiasa konservatif lewat pos itu juga bisa. Nanti ongkirnya pemerintah daerah yang akan menggratiskan, akan membayarkan itu nanti. Ini makanya mohon dimanfaatkan karena transaksi dari Ngaglik ini kencang sekali dari kapan lewat Ngaglik. Saya sangat ingat karena tiap bulan saya evaluasi. Itu kemudian sebenarnya saya tidak punya porsi banyak ya kalau di sini ya, tidak pengen banyak ngomong karena bapak-bapak, ibu-ibu di Ngaglik ini sudah terbukti entrepreneur sejati. Apalagi di samping saya Pak Agus ini juga entrepreneur, makanya ngomongnya apa wong di samping saya ini contoh yang mestinya banyak mendapat porsi untuk pengandikan karena beliau sudah terbukti. Kalau saya kan terbuktinya birokrat, kalau Pak Agus yo dewan, yo jualan dan sukses. Lah ini yang mestinya yang bisa banyak nanti diberikan contoh. Yang ketiga, ketika melihat tadi yang sudah disampaikan ibu-ibu produknya ini kan mungkin tidak sekedar jualan yang sifatnya monoton ya. Kalau agak jauh dari sini kan mungkin food, fashion, craftnya ya mungkin kalau foodnya ya di plastik. Di sini lebih beraneka ragam. Kalau tadi sempat ngobrol dengan Pak Dukuh ada sagon enak ya, itu nanti lebih banyak dieksplor. Itu kamu kalau dilihat ini sudah ada dimsum, kemudian produk-produk lilin yang sifatnya dari sisi ekspor, dari aspek kreativitasnya lebih kena di sini. Karena apa? Di Ngaglik ini daerah rame, itu kan dekat dengan Jakal, poros UGM UI ini kuat sekali. Jadi di sini pasarnya sangat jelas. Tadi ibu-ibu mau titip produk di titik-titik manapun tuh bisa, di swalayan bisa, di pinggir-pinggir jalan itu bisa. Dan saya lihat tadi dari tesnya yang dimsum ini oke, gitu kan. Kalau lihat tampilan-tampilan yang lain dari lilin, kemudian dari black kue ini ya, food yang nastar ini sudah ya mungkin tinggal jualan tidak jauh dari sini aja sudah oke. Kemudian literasi digital memasarkan di beberapa marketplace saya kira itu bukan hal yang sulit, gitu kan. Kalau di Ngaglik ini makanya hal yang harus ditekankan adalah selain kalau ngajari produksi, ibu-ibu lebih canggih, lebih pono, lebih paham, mungkin lebih ke kualitas nanti. Kualitasnya ya minimal ada PRT atau enggak, sudah punya sertifikat halal atau belum. Kemudian mereknya, brandingnya, itu spirit kesehatannya itu ada atau tidak, itu makna di balik produk Bapak Ibu yang jenengan buat ini tercantum atau tidak, itu yang membuat sehingga kalau bicara kan ya simple ya, saya bicara dimsum itu kan hampir semua di daerah itu ada. Apalagi kalau kita bicara kawasan urban ya, di daerah perkotaan Jogja ya, bukan Yogyakarta ya. Ngaglik ini meskipun Sleman tapi kan kategorinya masuk urban Jogja. Ini kan itu dimsum itu ada. Nah ini yang membedakan dimsum ibu ini dengan dimsum katakanlah yang ada di Bantul apa. Karena hampir setiap pameran itu sekarang produk-produk dimsum, kemudian produk-produk
makanan yang sifatnya berbau-bau Korea itu pating kelecek gitu. Nah, ini yang mestinya bisa dikombinasi. Itu bisa nggak membuat dimsum campuran dagingnya itu tidak hanya kemudian ayam dengan sapi, bisa nggak dari ikan, dari lele, itu mungkin dari mungkin hidangan-hidangan yang mungkin dari spirit lokalnya ada, kemudian di branding. Nah, ini yang mungkin perlu dijajaki. Brandingnya bukan sekedar enak, tapi dari aspek kesehatannya, dari aspek lingkungannya, dari aspek green ekonominya, dari aspek sustainability-nya itu harus ada. Nah, ini yang mestinya ditekankan pada wilayah-wilayah yang sifatnya urban ini, karena semakin banyak yang jualan itu kemudian tema dan warnanya sama, harus ada yang beda. Karena sekarang kalau masyarakat kota di sini lebih sedikit peduli dan peka dengan kesehatan, mungkin bisa dikaitkan, oh dimsum saya itu low kolesterol loh, itu kan karena lemaknya nggak ada, itu kan. Mungkin lebih banyak isinya wortelnya atau mungkin lobaknya atau apa ya, kan bisa dikombinasi. Beberapa dimsum yang asli itu kan ada campuran bengkoangnya, itu kan bisa kemudian diolah. Kemudian ditambahi ikan-ikan lokal di sini, itu kan apa ya, mungkin Bapak Ibu lebih perso ya, bisa lele, bisa mungkin dimsum dari ikan apa ya yang habis operasi itu apa Mbak Marta, ikan apa yang banyak erinya itu, nah itu, bukan gabus, itu bisa nggak gabus di dimsum itu, biar itu kan biar anak-anak suka, itu kan kalau untuk kesehatan itu kan bentuknya wes ya seireng itu kan terkadang kalau di manyung itu enak, tapi kalau buat untuk anak-anak mungkin, tapi kalau mungkin di dimsum ini saya belum melihat dimsum gabus itu. Nah, itu bisa menjadi terobosan. Tapi itu yang bisa saya sampaikan. Kalau saya banyak cerita nanti saya nggak enak dengan Pak Agus, karena saya pengen cerita ngomongnya Pak Agus itu kan seorang entrepreneur sejati ini yang, dan saya yakin dari ibu-ibu yang tadi di sampel oleh Mbak Marta ini, ya mereka ini adalah entrepreneur yang sesungguhnya. Saya lihat sudah literasi digitalnya sudah bagus, bisa memasarkan kemana-mana, kemudian bisa inspirasi jualan lilinnya itu kemudian bisa kemudian memberikan contoh bagi pada yang lain. Karena kalau bicara ngaglik ya jempol, kalau boleh ngasih jempol itu jempolnya 4 itu kurang, jempolnya 10 mestinya kalau saya lihat di sini. Makanya saya tidak terlalu banyak memberikan komentar. Kualitas kalau dipeseni ya sumbut, kalau di toko swalayan kemudian stoknya habis, UMKM terkadang itu lama ngirim lagi, itu terkadang bisa 2 bulan 3 bulan nggak datang gitu ya. Terkadang penyakitnya UMKM sebut wah sibuk ngopeni anak ya apa lah, ini kan terkadang menjadi penyakit UMKM yang perlu ditoto lagi. Saya kira ngaten Mbak Marta yang bisa saya sampaikan. Nggih, matur nuwun Pak Wisnu. Lagi repot. Oke, jagongan. Iya, tadi kita belum kenalin ya ibu-ibu yang barusan ngendiko ini, Pak Wisnu Hermawan. Mereka adalah Kabid Kewirausahaan dari Dinas Koperasi dan UKM DIY. Boleh tepuk tangan dong buat Pak Wisnu. Jadi langsung itu dia tadi masukannya ya. Betul. Kalau sebelahnya sudah perso ya, Pak Agus Sumaryanto ST menika adalah Komisi C DPRD DIY. Wakilnya ibu-ibu semuanya boleh tepuk tangan juga buat beliau. Ini tuh wah, terahnya adalah semuanya bisnis kuliner itu ya. Belum ngicipi kan? Ya nanti habis nggak ini. usah. Nanti ya habis ini ya. Kemudian kita juga menghadirkan Pak Joko Rustamaji ST. Nanti Ini kita mau belajar bersama ya Pak. Jee. Kita berbagi tips untuk teman-teman yang ada di sini. untuk UKM ya, dan juga Bu Lina Syafira. Ini kebetulan juga pemilik produk yang ada di sini, yaitu Super Kinclong. Wah, home care atau sabun yang ada di sana ya. Oke. Bu Lina. Iya, ini Bu Lina dan Pak Joko ini urusannya adalah nanti memberikan masukan-masukan untuk UMKM yang ada di Ngaglik ya. Baik. Nah, sekarang giliran Pak Agus. Ini Pak Agus ini adalah sate dewan itu loh ya. Oh iya. Iya. Karena kebetulan tadi sudah ditowel Pak Wisnu juga sebagai entrepreneur, tapi juga sebagai wakilnya ibu-ibu semua di sini. Boleh dikasih masukan-masukan juga Pak untuk pelaku UMKM di Ngaglik?
Mbak Marta, Mas Aat, selamat pagi, siang juga buat ibu-ibu semuanya. Ya, jadi Mbak Marta, saya melihat perkembangan produk UMKM ini berkembang pesat sekali, Mbak. Jadi ini ibu-ibu yang hadir ini sebagai pelopor UMKM yang luar biasa. Saya yakin mereka pasti tahan banting, Mbak. Tahan banting menghadapi situasi-situasi yang mungkin tidak baik seperti kemarin COVID. Saya yakin juga masih tetap eksis. Jadi ibu-ibu kita ini luar biasa ini untuk sebagai penopang UMKM kita ini nih. Boleh tepuk tangan buat mereka sendiri ya, Pak. Nah, tepuk tangan buat ibu-ibu sendiri. Jadi tadi saya melihat ada beberapa produk yang memang menarik, dan memang Jogja ini mempunyai potensi yang luar biasa. Jogja sebagai kota pariwisata tentu akan mempunyai daya dukung bermacam-macam usaha kuliner ataupun olahan produk pangan. Nah ini ibu-ibu semuanya, opo wae sing ning Jogja itu iso didol. Itu kunci. Karena apa? Jogja menjadi tujuan wisata, Mbak. Tadi sampaikan Pak Wisnu, memang perlu kreativitas dari ibu-ibu semuanya. Produk yang otentik dipertahankan, ya. Apa yang menjadi ciri khas Jogja. Kemudian produk-produk ini bisa dikombin dengan apa yang menjadi ciri khas Jogja juga. Tadi Pak Wisnu, wah ide menarik sekali. Apa tadi ini dimsum diseni lele, ya, disenikan gabus. Hasil dimsumnya diseni gudeg, Bu. Ya, diseni gudeg, diseni krecek, Pak Wisnu. Iya, jadi ini nanti akan menarik orang penasaran. Itu apa toh kok dimsumnya kok isine gudeg, gitu. Dimsumnya kok isine krecek. Kemudian tadi ada lilin yang hanya bentuknya seperti lonjong lontong. Besok bikin lilin yang ada ciri khasnya Jogja, bentuk tugu. Apik toh, Mbak, bentuk tugu, ya Mas Aat. Nek iso malah karena di Jogja itu terkenal dengan gudeg juga, bentuknya lilin gori. Oh, iya. Apa. Jadi masuk. Ini kreatif yang menjual ini. Tak pikir lele bentuk krecek, Pak. Susah itu, Pak. Iya. Jadi Jogja ini menarik banget, Bu. Potensial sekali. Tadi Pak Wisnu jelaskan Jalan Kalurang ini jalan potensial juga. Kita berharap Jalan Kalurang ini bisa seperti jalan di Lembang, Bandung. Di kiri kanan olahan-olahan produk makanan yang dijual di situ. Orang datang ke Jogja, datang ke suatu kota pasti akan mencari oleh-oleh yang khas, yang menarik. Tadi ada itu pembalut juga itu kan menarik banget, ya. Kemudian ada bermacam-macam snack, macam-macam. Itu saya yakin itu pasti payu di Jogja itu. Tinggal kita membuat kemasan, ya. Kemasannya saya melihat bagus. Ini kemasannya Buning tadi juga bagus. Itu tadi apa? Namanya makanannya apa, Mbak? Tadi, Mbak, yang Buning itu? Nastar. Nastar isi telo. Oh, ya. Di sini pun sesuatu yang nyeleneh kadang ya Mas Aat, ya. Iya, menarik. Dan itu kadang akan bikin kangen karena di kota lain tidak ada. Ingat Bapak Ibu, sebentar lagi Jogja punya jalan tol. Berarti akses ke Jogja akan semakin lebih mudah. Ada orang luar kota nanti sing cuma pengen beli ini gudeg, beli dimsum, ya toh, beli endok bebek, habis itu pulang. Tapi kan mereka sudah datang. Kemudian kalau hari libur tempat kita menjadi tujuan wisata, saya yakin mereka pasti pengen membawa oleh-oleh. Jadi kalau orang piknik ke tempat ke Jogja atau kemanapun, nek pulang orang oleh-oleh berarti orang didit. Iya, jadi ini Bu, peluang Mbak Marta, ini peluang yang sangat besar sekali. Apalagi ini ada si bakul. Ada si bakul ini kita bisa jualan di sana. Nah, syarat untuk produk UMKM ibu-ibu semua naik kelas bisa masuk ke supermarket ya memang harus mempunyai standar, ya.
ada punya Ibu perizinan NIB, kemudian ada PRT, produknya halal, ada juga Haki, terus kemudian ada BP POM. Wah, nek wis ibu-ibu nanti itu punya standarisasi yang lengkap, saya yakin dodolan pasti akan lebih luas jangkauannya. Saya kira itu Mbak Marta. Baik, kita beri tepuk tangan buat Pak Agus dong. Iya, itu ide-ide kreatif menarik loh ya. Dan harus ya, karena Jogja kota kreatif juga. Iya. Jadi sudah ikonnya itu Jogja. Wah, saya yang tertarik itu tetap lilin gambar gori. Dasarnya suara krungu gori ya. Lah kan beliau ini pergorian ya. Keluarga gori ya, gudeg soalnya. Apa. Iya, gudeg bare tahu enggak? Iya. Nah, itu gorinya itu bentuk lilin di sana. Oh, bukan ya gori beneran ya. Tapi menarik sekali. Hal-hal yang seperti itu yang perlu kita tumbuhkan di UMKM ini. Jadi yang kreativitas out of the box. Betul. Iya. Yang marai kangen, marai digoleki ya yang seperti itu. Bikin penasaran. Okay. Setelah ini kita mau tanya ke Bu Lina dan juga Pak Joko, betul. Gimana caranya ya biar kita terus bisa punya semangat, motivasi dan kreatif ya. Jadi tetap di Sarasehan Si Bakul. Ini Bu Tumi, tukang minjem. Tetangga Bu Ayu yang hobinya pinjem-pinjem. Ada yang relate sama kisah begini. Halo, Spada. Anybody home? Bu Tumi. Iya. Silakan masuk. Iya. Ada apa gerangan wanita ini datang ke rumahku? Akan aku manfaatkan tetangga baruku. Malah koyo sinetron loh, Bu. Iya, Jeng ya. Ada yang bisa dibantu? Saya mau kondangan, Jeng. Ada cakep nggak? Oh, ada dong. Wah, jadi ngerepotin loh, Jeng. Kalau gitu saya pamit dulu. Mari, Jeng. Hati-hati, Bu. Iya. Oke, drama baru aja dimulai ke. Wah. Mau pinjam tas boleh? Oh, ada Bu. Nih. Wah, jadi ngerepotin ya, Jeng. Jeng Ayu. Mau cari apa lagi sih, Bu? Oh, anu, Jeng. Belanja kebutuhan rumah tanggamu dari Si Bakul Market Hub aja. Gratis ongkir ke seluruh Indonesia tanpa ngerepotin tetangga. Kalau gitu, saya boleh pinjam HP-nya? Malu dong Bu Tumi, banyak yang nonton iklan ini loh. Makanya buruan download aplikasi Si Bakul. Semua kebutuhanmu ada di situ. Tapi salah satu syarat untuk UMKM itu bisa terus bergerak itu juga salah satunya kolaborasi. Nah ini kembali lagi Bu Ning, iya.
Bu Sri tadi yang Lilin ya. Lilin. Ini tanya sama Bu Musri. Nih, kalau di Hong Kong ini kan biasanya display makanan itu terbuat dari bukan asli kayak gini ya, tapi terbuat dari bahan kayak lilin gitu. Tapi walaupun bukan lilin, betul nggak Bu? Iya kan? Display di restoran dimsum itu kan nggak asli dimsum ya. Pokoknya buat display aja. gitu Iya, ya, biar awet. bentuknya tiruan gitu, betul ya? Iya. Sering ke Hong Kong ya? Dulu. Oh, Bu Musriahnya. Mbak Marta. Iya dong, lewat YouTube. Iya, artinya apa? Ini bisa kolaborasi nih. Bu Musriah mau display nggak perlu gyoza beneran, nanti bisa pesan sama Bu Sri. Bu, bentuknya kayak gini tapi dari lilin biar awet gitu kan. Nanti yang punya restoran yang lain, warung makan yang lain juga sama gitu ya. Setuju nggak ibu-ibu? Setuju. Bu Sri langsung belajar neng di kuwi Mbak. Gawe kepiye? Iyalah kalau gitu kita tanya sama yang ekspor dong. Ada Pak Joko sama Bu Lina. Pak Joko ini kalau sebenarnya melihat UMKM di sini karena sebagai juga yang selama ini menemani, itu sudah ada apa saja sih yang membuat mereka bisa lebih banyak belajar gitulah. Belajar apa yang sudah pernah diberikan di Ngaglik Di teman-teman UMKM. Baik. Kalau berbicara masalah UMKM, tentu yang di wilayah Ngaglik sini ya, terutama daerah kawasan Supur sini dengan adanya banyaknya potensi, baik dari SDM sendiri, kemudian dari konsumen sendiri, tentu memang mendorong masyarakat itu bagaimana caranya dengan potensi yang ada bisa menambah pemasukan. Ini kita mendukung untuk lebih berkreasi untuk memberikan pendapatan sampingan. Tentu sudah banyak yang kita lakukan, kita pendampingi. Yang pertama tentunya adalah untuk menghadapi tantangan. Yang pertama itu menguatkan masing-masing calon pebisnis itu. Ayo untuk bisa atau untuk mau untuk menjalani atau memulai untuk bisnis yang baru. Disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Misalnya ada yang pintar memasak, terus ada yang pintar menjahit, ada yang pintar membuat sesuatu yang kreatif segala. Itu kita dorong untuk membulatkan tekad, lebih meningkatkan kemampuannya. Kita adakan pelatihan-pelatihan tentunya. Kita berkolaborasi dengan kelurahan, kemudian ada Forkom UMKM, terus kemudian ada dari pemerintah juga. Nah, itu kita mendorong adanya di situ. Setelah itu keinginan kuat untuk membuat bisnis itu, baru kita akan mendampingi untuk kedepannya, untuk kayak pelatihan keuangannya seperti apa, pemasarannya seperti apa, terus kemudian inovasinya seperti apa. Itu yang sering kita lakukan, pendampingan ke masyarakat. Ini karena tadi datanya dari Pak Wisnu, Ngaglik ini ternyata sudah banyak yang Sibakul, sudah diintegrasikan juga. Itu tadi data-data yang ada di Ngaglik ini untuk masuk ke Sibakul, Pak? Iya, tentu. Sibakul menjadi salah satu alternatif atau menjadi tumpuan kita. Jadi untuk memproduksi, untuk memasarkan segala macam, kita bersinergi dengan Sibakul. Di samping dengan kerjasama dengan pemerintah, kemudian ada Forkom yang ada di wilayah itu. Oke, jadi sinergi antar banyak pihak ya di sini ya. Baiklah. Kalau gitu saya Bu Lina juga nih. Bu Lina karena juga pelaku UMKM. Boleh cerita ini produknya kinclong super kinclong. Iya. Boleh cerita dulu usahanya, Bu? Oke, baik. Kebetulan untuk produk super kinclong sendiri juga merupakan salah satu produk unggulan yang ada di Sardono Harjo maupun di Ngaglik gitu ya. Dan itu memang berawal sama dari BBOS tadi mungkin ya, karena punya usaha sendiri, pelaku sendiri. Jadi gimana caranya untuk bisa menekan kos. Kebetulan rumah saya tuh di area Pondok Pesantren Pandanaran. Jadi di situ memang banyak sekali santri ataupun mahasiswa-mahasiswa UII maksudnya. Itu pastinya sangat membutuhkan laundry ya, laundry. Jadi memang berawal dari situ kita buka usaha laundry
Dari situ kalau kita harus belanja sabunnya Unilever terus gitu kan, jadi nanti kita kurang gitu ya. Dan kita memperkaya orang yang sudah kaya itu ya. Pastinya gitu. Jadi kita berpikir bicaranya iso nggawe gitu kan, bisa produksi sendiri dan alhamdulillah kita bisa belajar dan bisa produksi sendiri pastinya. Terus kita kembangkan karena memang pelaku MKM itu harus kreatif itu tadi ya, harus banyak inovasi. Gimana caranya terus berinovasi dari awalnya kita bikin sabun cuci baju, akhirnya kita berkembang lagi. Kok mencuci baju tok gitu kan? Pastinya bisa yang lain. Apalagi di kawasan Sardono Harjo, kawasan Ngaglik itu banyak sekali kuliner. Dan pastinya membutuhkan sabun cuci piring, pasti itu. Dan setiap ibu rumah tangga pasti juga membutuhkan cuci piring. Akhirnya kita kembangkan lagi, kita bisa produksi cuci piringnya. Terus jadi memang saya sering menyampaikan ke teman-teman pelaku usaha, kebetulan saya juga ketua Forkomnya di Sardono Harjo. Jadi kita sering memotivasi teman-teman untuk terus kreasi, terus berinovasi, jangan cuma itu aja, gitu kan. Di samping itu buat tambahan, walaupun hanya tambahan, tapi tambahannya yang sangat gitu ya, yang menghasilkan lebih ya, menghasilkan lebih gitu ya bahkan ya. Bu Lina boleh tahu tadi awalnya kan bisnisnya laundry itu karena ada kebutuhan di sekitarnya ya. Iya, ini betul. penting nih karena bisnis kita tuh kadang-kadang kita bisa bikin aja tapi tidak melihat ada kebutuhan apa di sekitar kita. Nah, kalau dengan begitu pasti akan ada customer dengan sendirinya ya, karena ada masalah di situ. Nah, terus bisnis sabunnya ini hanya untuk laundrynya sendiri apa buat laundry yang di sekitarnya? Laundry lain dan sekarang bahkan kita sudah masuk di hotel. Oke. Gimana caranya bisa cari pasar gitu, Bu? Itulah pastinya ketika kita punya produksi pastinya kita harus memikirkan pasar mana yang mau kita tuju seperti itu. Jadi dengan adanya fasilitas-fasilitas dari pemerintah pastinya sangat menguntungkan sekali buat semua pelaku-pelaku usaha, apalagi dengan adanya banyak marketplace yang sudah disediakan oleh pemerintah seperti halnya Sibakul. Jadi dari situ kita bisa mempromosikan, dari situ kita bisa mendapat fasilitas lebih. Ada foto produk juga, ada pelatihan untuk perizinan dan sebagainya, itu yang membuat kita lebih terfasilitasi dan kita lebih cepat lagi memasarkannya. Yang dari tetangga kita sendiri yang make akhirnya keluar di kecamatan sebelah dan akhirnya bisa ke seluruh Nusantara. Seperti itu. Boleh tepuk tangan dulu dong buat Bu Lina inspirasinya. Bu, kalau boleh tahu sekarang ada berapa produk yang dibuat? Dari mulai sabun cuci tadi untuk laundry, ada sabun cuci piring. Kita sudah ada 13 produk. Wow. Dan itu semuanya sudah dipasarkan untuk seluruh Indonesia? Alhamdulillah sudah dipasarkan. Bahkan kita sering melakukan kegiatan pelatihan di beberapa komunitas, di beberapa kelompok kegiatan PKK atau apa. Jadi memang benar-benar kita berbagi ilmu. Jadi pelatihan membuat sabun gitu? Iya. Nggak takut kesaing, Bu? Enggak, karena kan kalau kita bisa membagikan sesuatu lebih bermanfaat itu kayaknya lebih asik gitu ya. Kan banyak juga tuh UMKM tuh, nanti aku ngajarin kan jadi saingan, kan tahu resep rahasiaku gitu itu ya. Itu mentalitas. Kamu kok tambah pinter ya? Saya tuh lihat ibu ini. Terus? Tapi laundrynya masih, Bu? Alhamdulillah. Oh iya, itu jadi nak kumrana loh, jadi dari laundry. Nak kumrana. Ya kayak ibu tadi pengen maem ini daripada beli bikin. Wah, setelah bikin dijual jadi usaha. Dari laundry bikin sendiri sabun, jadi sabunnya kemana-mana kayak gitu. Jadi ada turunannya banyak sekali kalau kreatif itu. Padahal kalau kita turunannya juga cuma anak. Yo mengen iki. Anak kalau anak pokoknya. Iya, artinya apa? Melihat dari sisi kebutuhan, ternyata ketika satu produk di launch, kita melihat
peluang yang lain dari kebutuhan-kebutuhan yang ada di sekitarnya ya. Sekarang boleh tahu Bu, sudah jadi industri nih kalau gitu ya. Sudah sampai berapa Bu skalanya bikin ya, tiap hari, tiap bulan gitu? Kita bisa seminggu itu bisa bikin sampai 1.200 liter sampai 3.000 liter itu per minggunya. Padahal ini masih rumahan ya? Iya, masih rumahan sesuai keperluan. Kadang kalau di musim liburan itu kan pastinya hotel itu kan full, resto juga full. Biasanya berarti gitu. itu permintaannya meningkat. Ya, meningkat. Seperti itu. Ada karyawan berapa sekarang yang membantu Bu? Kebetulan baru 3, baru 3 yang sudah mumpuni, yang benar-benar menguasai. Ibu produksi. juga terjun langsung ke pastinya sabun itu? Ya enggak terjun ke sabun. Itu namanya ngumbai diri sendiri ya. Bu, kalau sekarang boleh dikasih tips juga nih buat para pelaku UMKM, bagaimana cara tadi mengembangkan pasar dan terus gitu berinovasi, tetap bisa terus mengembangkan mengembangkan pasar dan juga inovasinya. Tipsnya gimana Bu? Tipsnya kalau menurut saya pastinya harus terus berkreasi ya. Jadi kita harus melihat pasar yang ada, yang saat-saat sekarang itu dibutuhkan seluruh masyarakat itu seperti apa, itu yang harus kita kreasikan. Kita punya kemampuan di mana. Terus di samping itu kita harus benar-benar memanfaatkan fasilitas pemerintah yang ada atau fasilitas-fasilitas yang ada. Itu sangat penting. Karena apa? Karena tanpa fasilitas itu kita merasa kurang dalam artian atau semua sendiri informasi, itu ya. Ya, karena dengan adanya fasilitas yang sudah ada, pastinya kita lebih maju dan pastinya kita berpikir, oh berarti aku harus kayak gini, harus kayak gini, harus kayak gini. Jadi lebih kreatif lagi. Fasilitas tuh kayak apa? Pelatihan kayak gitu. Iya, misalkan pelatihan itu ketika kita ikut pelatihan pastinya ada ilmu yang kita nyantol. Oh, ada. Teman-teman tuh harus ikut pelatihan gitu ya. Pastinya gitu, sesuai dengan bisnis bidangnya. Yang kita pakai. Oke. Dan hari ini kebetulan di belakangnya Pak Agus itu ada tulisan sosmednya Dinas Koperasi UKM. Nah, DIY, ibu-ibu. Ada Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Jadi nanti ibu, tinggal di follow aja. Iya, ibu harus nyari tahu, jangan ibu nunggu dikasih tahu. Jadi harus aktif ya Bu, nyari tahu. Karena di sini nggak ada tahu. Nah iya, nyarinya dimsum. Nyarinya dimsum. Jadi tinggal nanti di follow. Disitulah juga update informasi kegiatan-kegiatan dari Dinas Koperasi UKM. Betul. Jadi silakan nanti kalau sesuai dengan apa yang dibutuhkan langsung daftar. Ya. Karena ini biasanya kuotanya juga terbatas. Betul, karena sering banget ada pelatihan berbagai bidang yang kebetulan mungkin cocok dengan ibu-ibu yang ada di sini. Ada kuliner, ada fashion, ada industri kreatif. Itu banyak sekali. Jadi ibu-ibu nanti silahkan langsung dilihat Instagramnya, itu biasanya banyak sekali informasi. Besok tanggal ini sampai ini ada pelatihan. Ada pelatihannya silakan apa? daftar. Ada pameran apa? Boleh nggak ikut kurasi dan seterusnya ya? Betul. Jadi hal-hal seperti itu yang sangat membantu ya Bu. Kayak tadi. Betul. Peran pemerintah di usahanya Ibu. Nah. Kalau gitu Pak Wisnu boleh dikasih ini sekaligus closing statement buat Ngagli ini apa saja yang harus perlu dilakukan Pak? Jadi yang terpenting pertama itu adalah mindset kita mau berbisnis gitu ya, itu istilahnya mindset. Sebenarnya kita mau membuat produk ini visinya untuk apa gitu kan sebenarnya. Mau sekedar nambah-nambah sangu atau pengen punya visi yang saya pengen membuat dimsum yang beda. Oh, saya hanya sekedar pengen membuat kue untuk ngisi waktu. Itu nanti beda nanti semangat. Jadi mindset ini penting untuk menjadi apakah keberlanjutan usaha nanti berlanjut atau tidak, atau jalan di tempat, atau hanya sekedar untuk mendapatkan tambahan. Nah, itu nanti akan kalau memang semangatnya tinggi, saya pengen membuat sabun yang beragam, kemudian bisa menyaingi merek-merek, bisa masuk ke swala, itu nanti akan usahanya akan mengoptimalkan semua daya usaha untuk bagaimana arah sesuai tujuan cita-cita itu. Sebenarnya katakanlah, saya pengen membuat gudeg ini kemudian punya cita rasa internasional.
arahnya nanti akan kemana-mana. Nah ini yang kemudian ya makanya hal yang penting untuk membuat usaha itu mindset. Nanti ikutannya akan mengikuti. Jadi setelah mindset kemudian bagaimana melihat tadi disampaikan Ibu dari Forkom, pasarnya ada atau tidak, keinginan pasarnya seperti apa. Kalau kita jeli melihat peluang pasar, kita jeli melihat sebenarnya tren pasar seperti apa, semuanya akan mudah. Nah ini yang kemudian bagaimana mindset didukung dengan kejelian melihat pasar, muncullah yang apa dinamakan kreativitas. Kreativitas itu nggak gampang loh, itu kejelian itu nggak gampang loh. Kemudian bisa melihat hal yang sederhana seperti apa disampaikan Pak Agus tadi, berpikir desain lilin bentuk egori itu memang di luar hal yang biasa. Memang sederhana sebenarnya, tapi oh iya kok ora ya bentuk gawe lilin bentuk egori ya kok ora krecek ya lemes nanti nggak ngadeg-ngadeg. Tapi gori ini kan khas Jogja, gambar tugu. Ini tinggal kemudian Mbak Malta, oh bentuk buat lilin miniatur dimsum, miniatur cookies itu. Tapi lilin mau miniatur sabun nggak? Oh bisa ya sabun. Iya memang sabun. Iya itu nanti. Nah ini kemudian bisa menjadi ikutannya akan banyak. Kreativitas untuk berkolaborasi, kreativitas untuk kemudian memanfaatkan fasilitas yang ada, ini menjadi benefit bagaimana kemudian kita menjadi sosok entrepreneur. Dan lingkungan di Ngaglik ini, di Kapanewon Ngaglik memang ekosistemnya sangat mendukung bagaimana kemudian ekosistem entrepreneur tumbuh. Dan ini terbukti bentuk-bentuknya, ada Pak Agus di sana, ada Forkomnya sudah mendampingi, ekosistem lingkungannya memungkinkan untuk mengirim secara online, ketersediaan sinyal wave-nya juga sangat memadai. Dan ini menjadi hal yang kemudian bisa dilakukan dari Ngaglik. Saya kira itu Mbak Marta. Baik. Dan Pak Agus, silahkan singkat Pak, closing statement ini memotivasi aja buat ibu-ibu. Iya. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir ya, untuk membuat sebuah usaha tidak harus punya toko. Semua bisa dilakukan dari rumah. Jadi saat ini banyak marketplace yang bisa mewadahi produk ibu semuanya. Jadi memang kreatif ya, ibu-ibu kreatif. Ya mungkin perlu ide-idene ya sing digawe rada beda. Idene lucu, idene nyeleneh, enggak apa-apa Pak. Nggih, bahkan itu malah kadang menjadi daya tarik. Nggih. Jadi awal usaha ibu-ibu yang berawal dari hobi, kesenangan ternyata mendatangkan uang. Lah kenapa tidak sekalian itu menjadi usaha yang dikembangkan. Ya mudah-mudahan bisa menjadi semakin lebih besar lagi. Nggih. Banyak pemerintah yang akan memfasilitasi bagaimana nanti perizinannya, bagaimana Forkom ini membantu berkomunikasi dengan semuanya. Jadi ini Bu, monggo semangat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga harus kita kuatkan dari sekarang. Baik. Kita apresiasi buat narasumber kita, ibu-ibu. Matur nuwun Pak Agus, matur nuwun Pak Wisnu, Pak Joko dan juga Bu Lina. Hari ini menambah kaya walaupun bukan materi, tapi kaya secara pengetahuan. Betul. Pokoknya ya. tugas ibu-ibu tinggal kreatif, semangat. Nanti nek butuh apa-apa goleki Pak Agus ngoten mawon. Gitu Pak. Iya, seperti itu. Penak tuh. Kolaborasi namanya Mbak. Maksudnya kamu butuh apa? Iya. Ya apa lah gini. Kan usaha ya butuh modal. Ya tapi kalau apa bisnis itu ya diusahakan dulu baru. Betul. Nanti kalau udah mepet banget nggak tahu ya. Dodok si bakulnya nanti setelah ini ya, daftar si bakul biar dapat NIB yang belum dapat. Jangan lupa produknya difotoin biar buat update status, buat jualan di medsos, tambah punya stok gambar-gambar yang original dan tentunya standar bisa dilihat oleh seluruh calon pembeli. Iya baik. Dan kalau ibu-ibu stuck
tadi kata Pak Agus Bulina, kok yo nek mikir kreatif ki yo angel ya. Jadi saya dapat nih dari Wayne Dyer. Itu kalau kita memandang sesuatu, jadi kalau misalnya kalau Anda ingin memandang sesuatu dengan yang berbeda, caranya adalah ubah cara Anda memandang sesuatu itu, dan kemudian hal-hal yang Anda lihat itu justru akan berubah. Nah, mindset itu tadi kata Pak Wisnu. Baik, dan saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Kita berdua pamit dari Sarasehan Sibakul, Dinas Koperasi dan UKM DIY. Terus semangat seluruh UMKM di seluruh Jogja kita yang istimewa ini. Kita mau semangatin ibu-ibu, bapak-bapak semua yang ada di sini. Kita mau yel-yel UMKM naik kelas. UMKM hebat, Jogja istimewa. Tepuk tangan buat kita semuanya. Dan Sanggar Cakra Pramudia. Jogetan iki lenggae montokan itu mulu aja digawe jogetan go lestari ngrembaka ing Nuswantara.